Ya, kita sampaikan yang masuk di dalam itu ular, roh pangeran. Tidak pernah ada Roh Kudus masuk di dalamnya karena tidak punya pengalaman. Pengajaran tentang firman Tuhan ini tidak sesungguhnya benar, baik. Nah itulah, banyak sekali yang kami alami pemberitaan pelayanannya, dosa dibiarkan. Tetapi mereka menubuatkan hal-hal yang mengembirakan. Dan ibu ini begitu parah. Ketika datang ke keluarga kami sendiri, datang, waduh saudara, beta ini tidak bisa tidur dikejar roh jahat. Tidak bisa. Mah terus sampai ke dokter, tapi makan berapa banyak, lemah terus, pusing, tidak bisa jalan melayang, tidak bisa. Lantas kami bilang, yang penting percaya, kita berdoa. Berdoa, Tuhan bukakan ini lalu, karena dahulu saja kamu buat begini, ini ada ikut, kutuk begini, yang menyebabkan ibu sekarang dikejar roh maut. Pitung tangan siapa yang gila, kau yang kerasukan. Orang sakit, panggil, beta pi dalam nama Yesus, setan keluar. Habis beta pulang, beta sudah tidur lagi. Itu dia. Ini dia pengalaman. Bahkan Bapak Ibu anak Tuhan, begitu banyak hal-hal yang mereka bawa, hamba Tuhan titipkan untuk mereka lakukan. Nah ini, mereka buat itu akhirnya tersesatkan. Ketika datang di sini, kita berdoa, mulai buka pribadinya, kutuknya, kebiasaan masa lalu yang mereka panggil, yang mereka pakai orang tua leluhur untuk menghadirkan roh jahat. Itulah yang mereka masukkan di dalam pelayanan dan akhirnya orang ini terbelenggu. Nah, ketika orang ini mengaku, ibu ini mengaku kami tidak jama. Dan Bapak Tuhan, hari ini satu kesukaan hamba Tuhan yang melayani suka pegang-pegang. Ya, suka jama-jama Bapak. Padahal sesungguhnya kami sendiri mendengar dari Tuhan bahwa ketika seseorang menjama tanpa perintahku, dia mencuri kemuliaanku. Sebab ketika dia menjama, orang sembuh. Mereka tidak akan percaya kepada Tuhan. Mereka tahu yang percaya, yang kita banggakan adalah orang yang tumpang tangan. Kenapa? Karena ketika dia tumpang tangan, saya sembuh. Tuhan beromong pernah baik. Tapi ketika dia tumpang tangan, saya sembuh, maka dia yang diidolakan. Dia yang akan ditinggikan. Woi, itu Bapak Lenggu. Aik persekutuan doa sudah sama di tabun apa? Bapak tua tumpang tangan. Satu kali saya orang baik. Di mana-mana nanti dia sampaikan itu. Tapi kebenaran yang memerdekakan mereka tidak bilang. Dan Tuhan bilang begitu. Tuhan katakan begini. Dengar engkau, aku beritahukan kepadamu. Ketika aku berikan kuasa dan kepercayaan kepadamu, jangan sekali-kali engkau lakukan itu jika tidak perintahku. Dengar, walaupun engkau tidak menumpangkan tangan, tapi orang itu percaya dan beriman sungguh-sungguh, aku sembuhkan dia. Tapi walaupun engkau menumpangkan tangan, tapi orang itu tidak layak menerima kuasaku, maka walaupun engkau tumpang tangan, malah engkau membuat dia semakin jahat. Maka dari itu, anak-anak Tuhan, adakah pernah selama pelayanan kami sudah hampir 20 tahun, saya tantang berapa banyak orang yang kami tumpang tangan di sini? Berapa banyak orang yang kami lakukan itu? Tidak pernah ada. Tapi ditanya berapa banyak orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan? Terlalu banyak. Ya, karena itu, mari Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, kalau engkau sementara ini punya kerinduan mau melayani Tuhan, berhati-hati. Kalau ada yang menubuatkan bahwa Bapak nanti buka kejadian, Tuhan bilang, jangan percaya, picek di hamba Tuhan lain banyak dolot. Karena ada pengalaman, ada di banyak di sini juga Bapak. Ini mereka anak sakit mati. Tertutup berdoa, Tuhan bilang buka kaki dia. Loh, anak mati kan masalahnya selesaikan apa? Masa Tuhan suruh buka kaki dia? Habis buka kaki dia, mereka justru tidak menjadi teladan. Justru dari persekutuan itu membawa bau harum kematian. Orang mengeluh ini persekutuan doa apa model begini. Nah, aku bilang kalau anak mati mesti buka persekutuan, ternyata seperti itu. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan, lewat pengalaman dalam pelayanan ini, saya sampaikan, mari kita berhati-hati. Sebab ketika dalam pelayanan Tuhan katakan demikian, jikalau engkau tunduk kepada seseorang, mengikuti ajarannya, percaya kepada kuasa yang dia transfer, maka engkau jadi hamba orang itu. Baik dituntut kepada kematian kekal, bahkan kepada kehidupan kekal. Itu yang disampaikan kepada kami dalam pelayanan. Dan bukti ketika ibu itu minta pengampunan cara pelayanan, metode pelayanan yang dia terima, Tuhan menolong dia, Tuhan melepaskan dia. Dan akhirnya dia boleh tenang. Dan bilang, sudah Bapak, bepung kaki dia, bepending tahan. Nanti Bapak dong berdoa,
Karena kita berdoa di tempat tinggalnya dia sudah dikuasai roh jahat. Kenapa? Karena memberi diri dikuasai, didoakan, ditempala oleh hamba-hamba yang dipakai iblis. Jadi rumah itu dijaga oleh ular buaya semua. Makanya ibu itu susah. Soalnya bisa tenang dalam rumah. Dan akhirnya kami sampaikan bahwa kami siap menolong. Kami tidak mau ibu binasa. Kita siap mendoakan, melepaskan ibu dari semua beban persoalan, supaya ibu tahu membedakan yang baik, yang tidak baik. Kalau ibu sudah tahu membedakan, ibu dilatih nanti di rote sana kalau mau melayani. Kami ada pelayanan orang-orang yang sakit bermasalah, ibu hubungi, kami sama-sama melayani dengan ibu. Ibu dilatih sungguh-sungguh dan ibu sudah mahir, sudah cakap mulai membedakan. Oh, ini pekerjaan dari Tuhan seperti ini, bukan dari Tuhan seperti ini. Maka waktunya kalau Tuhan bilang ibu dipercayakan, kami ada di sana, ataupun siapapun, doakan, tahirkan itu tempat yang sudah dinajiskan, barulah minta pelayan dia kukuhkan. Yang mengukuhkan kekinian itu harus pelayan. Itu pelayan dong pun tugas, jangan sampai betul bikin itu lah. Nanti kita tidak kerjasama. Nah, mari Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih, dengar baik ini, supaya dengan demikian kita jangan sampai tersesat. Mungkin kita pun saudara, keluarga, ada yang sudah terlanjur bilang begini, nak kasih tahu, cek dulu, berdoa lagi, diuji apakah betul itu atau tidak betul. Sebab ketika kita tunduk dan terbawa, amat sulit untuk dilepaskan. Ya, baik, ini pengalaman, dan memang Bapak, kami banyak melayani di sini, terutama di Kota Kupang ini bermasalah. Karena kami lebih banyak berhadapan dengan orang-orang sakit. Terlibat Tuhan yang munafik yang ada di PDGMIT. Mereka mengajarkan tentang baptisan ulang. Tapi kalau ngomong mereka aneh-aneh luar biasa. Mereka tidak ajar. Padahal sesungguhnya pengajaran mereka di sini kami tahu. Karena kami tanya. Mereka mengajarkan bahwa orang supaya selamat diberi kuasa harus baptis ulang. Menanti gereja tetap di GMIT. Gereja boleh tetap di GMIT. Jangan keluar. Tapi Anda harus terima baptisan ulang dari kami. Nah, ini Bapak bagaimana? Jadi banyak kali mereka berbicara, oh saya tahu kok kami banyak melayani jiwa-jiwa, datang tanya siapa yang baptis ulang seluruh. Ini mantua. Mantua bilang kalau potong baptis ulang, potong selamat. Engkau telah menghujat Tuhan. Engkau telah menghina kasih karunia. Ya, kita mau bilang apa? Yang satu datang lagi sakit, ini betul baptis ulang. Yang kasih tahu siapa? Oh, hamba Tuhan di GMIT. Nah, ini bagaimana? Karena itu Bapak, Mama, anak-anak Tuhan yang terkasih, mari berhati-hati supaya jangan sampai ketika kita punya beban persoalan, kita menemukan penyampaian seperti itu, maka tutup bungkus pikiran perasaan kita dan menolak itu. Sebab itu bukan dari Tuhan. Dan kalau awal hamba Tuhan melayani di penghabisan, mulai masuk kalau Bapak ketemu dia ada peti persembahan di muka, persekutuan tapi peti persembahan di muka, itu adalah pembohongan. Mereka menipu untuk mencari uang. Kalau gereja taruh peti persembahan, saya akui betul pas. Tapi kalau persekutuan doa taruh peti persembahan, itu tandanya hamba Tuhan yang malas. Jangan Anda percaya dan mengikuti karena Anda disesatkan. Baik, terima kasih. Kiranya penyampaian saya ini berguna bagi kita semua, dan juga ini keluh kesah unik kami dari hamba-hamba Tuhan di Efata. Mungkin melalui apa yang kami sampaikan, mungkin ada penyampaian dari Bapak yang mendengar ini, dan supaya bisa dibicarakan, ada pencerahan atau ada bagaimana pemahaman tentang karya pelayanan kuasa Roh Kudus itu seperti apa. Karena betul Bapak, banyak orang di GMIT ini tersesat. Ini pengalaman kami. Jadi baik, ini sedikit kesaksian saya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada MC.